Shalom, jumpa lagi dengan saya Gerald Manurib dalam Breaking News Rohani saat ini. Dan kali ini kita akan mempelajari satu pelajaran yang sangat menarik, juga sangat penting, yaitu perumpamaan Yesus tentang ragi, agen rahasia kebenaran. Tapi sebelumnya saya ajak kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, saat ini kami kembali akan mempelajari dan merenungkan akan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus-Mu akan menolong kami. Di dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Perumpamaan Yesus tentang ragi dapat kita temukan di dalam Injil Matius pasal 13 ayat 33. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Matius 13 ayat 33. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Saudara sekalian, jika melihat latar belakang dari perumpamaan ini, maka perumpamaan ini memiliki latar belakang yang sama dengan perumpamaan tentang biji sesawi yang penjelasannya sudah saya bawakan pada video saya sebelumnya. Jadi pada waktu itu ada banyak orang yang terpelajar dan berpengaruh telah datang untuk mendengarkan Yesus. Tetapi sebagian besar dari mereka memandang dengan perhatian ingin tahu terhadap orang banyak yang telah berkumpul di sekeliling Yesus ketika ia mulai mengajar di tepi Danau Galilea. Sementara itu, di tengah-tengah orang banyak ini terdapat segala lapisan masyarakat. Ada orang miskin, orang buta aksara, peminta-minta, perampok, orang yang sedang sakit lumpuh, tunawisma, pedagang, orang yang suka hura-hura, ada yang berpangkat tinggi, ada yang berpangkat rendah, ada orang kaya, ada juga orang miskin. Semua mereka berdesak-desakan satu dengan yang lain untuk mencari tempat yang paling strategis untuk mendengar pengajaran yang sedang disampaikan oleh Yesus saat itu. Jadi pada saat orang-orang yang terpelajar memandang kepada kerumunan orang banyak itu, mereka saling bertanya kepada diri mereka sendiri. Apakah kerajaan Allah itu terdiri dari orang-orang semacam ini? Nah, perumpamaan tentang ragi ini adalah jawaban terhadap pertanyaan dalam hati dari orang-orang terpelajar itu. Matius 13 ayat 33 yang merupakan ayat yang kita sudah baca tadi. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Saudara, di kalangan orang Yahudi saat itu, ragi kadang-kadang digunakan sebagai lambang dari dosa. Itu sebabnya pada saat bangsa Yahudi saat itu hendak merayakan Hari Raya Paskah, maka semua orang Yahudi diperintahkan untuk menyingkirkan semua ragi dari rumah-rumah mereka. Sebagaimana mereka harus menyingkirkan dosa-dosa mereka dari dalam hati mereka. Itu sebabnya pada kesempatan yang lain Yesus juga pernah memberikan amaran kepada murid-muridnya agar mereka berhati-hati, waspada terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Hal senada juga pernah disuarakan oleh Rasul Paulus dengan menyatakan ragi, keburukan, dan kejahatan. Tetapi dalam perumpamaan Yesus ini, ragi digunakan untuk menggambarkan tentang kerajaan sorga. Jadi sebenarnya apa yang hendak digambarkan oleh Yesus di sini adalah adanya suatu kuasa yang menghidupkan dan mengembangkan kerajaan sorga oleh rahmat Allah melalui pekerjaan Roh Kudus-Nya. Dengan kata lain, tidak ada yang begitu keji, tidak ada yang jatuh begitu rendah, sehingga berada di luar jangkauan pekerjaan kuasa ilahi ini.
Kepada semua orang yang mau menyerahkan dirinya kepada pengendalian Roh Kudus, prinsip hidup yang baru akan ditanamkan kepada mereka. Peta Allah yang hilang harus dipulihkan pada umat manusia. Tetapi manusia tidak memiliki kuasa untuk dapat merubah dirinya sendiri dengan menggunakan kemauannya sendiri. Manusia tidak memiliki kuasa untuk membuat perubahan bagi dirinya sendiri untuk berhasil. Ragi itu prinsipnya adalah sesuatu benda yang asalnya dari luar, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah adonan dan diaduk sampai bercampur dengan adonan itu. Sesudah itu, tidak beberapa lama kemudian, adonan itu akan mengembang. Demikian juga kuasa dari kasih karunia Allah harus diterima orang berdosa sebelum ia dapat dilayakkan masuk ke dalam kerajaan kemuliaan Allah. Semua budaya serta pendidikan yang dapat diberikan dunia ini tidaklah akan mampu untuk menjadikan seorang anak manusia yang berdosa menjadi anak-anak surga. Kuasa satu-satunya adalah datangnya dari luar, yaitu dari Allah sendiri. Perubahan hidup hanya dapat dilakukan jika seseorang oleh iman mengizinkan kuasa Roh Kudus hadir dan bekerja di dalam hati serta batin orang tersebut. Dan semua orang, siapapun dia, orang berpangkat atau tidak, orang kaya atau miskin, harus menyerahkan dirinya kepada pengendalian kuasa ilahi, yaitu Roh Kudus. Sama halnya dengan ragi itu. Bila mana telah dicampur adukan dengan adonan, pengaruhnya akan bekerja dari dalam keluar. Begitu juga pembaharuan hati seseorang dapat terjadi karena Allah bekerja dari dalam hati untuk mengubah hidup orang tersebut. Perubahan-perubahan secara luar saja tidak cukup untuk membawa kita ke dalam persesuaian dengan Allah. Ada banyak orang mencoba untuk merubah kebiasaan-kebiasaan ini dan itu, dan berharap mereka mampu menjadi orang saleh, tetapi pada kenyataannya mereka mengalami kegagalan. Karena mereka memulainya dari tempat yang salah. Tuhan bekerja kepada diri seseorang dimulai dari hati, dari sesuatu yang ada di dalam. Suatu pengakuan iman dan memiliki kebenaran di dalam jiwa adalah dua perkara yang berbeda. Sekadar mengetahui kebenaran tidaklah cukup. Kita bisa memiliki kebenaran ini, tetapi alam pikiran kita tidak berubah. Hati perlu ditobatkan dan disucikan. Orang yang berusaha untuk memelihara hukum Allah karena merasa hal itu adalah kewajiban saja, karena merasa ia dituntut untuk harus berbuat begini dan begitu, tidak akan pernah masuk ke dalam kesukaan dari penurutannya itu. Jika hukum Allah itu dianggap sebagai suatu beban, maka kehidupan keagamaan seperti itu bukanlah kehidupan keagamaan yang sesungguhnya. Penurutan yang benar adalah hasil dari kerja, suatu prinsip dari dalam, didorong oleh kasih akan kebenaran, didorong oleh kasih terhadap hukum Allah, dan oleh karena kasih dan kesetiaan kepada penebus kita, Yesus Kristus. Dan hal inilah yang akan menuntun kita berbuat hal-hal yang benar dan berkenan kepada Allah karena didorong oleh kasih. Itulah yang Yesus pernah sampaikan kepada Nikodemus. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya,
tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikiannya hal dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Firman Allah juga di dalam Efesus pasal 2 ayat 4-9 berkata, "Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri." Saudara-saudara sekalian, ragi yang tersembunyi di dalam adonan bekerja tanpa terlihat untuk membawa seluruh tepung itu dalam proses khamir. Demikian juga ragi kebenaran itu bekerja seperti agen rahasia, bekerja diam-diam untuk mengubah hati dan pikiran, serta kecenderungan-kecenderungan biasa akan diperhalus dan ditaklukkan. Pikiran-pikiran yang baru, perasaan-perasaan yang baru, motif-motif yang baru ditanamkan, sebuah ukuran tabiat yang baru didirikan. Itulah hidup dan tabiat seperti Yesus Kristus. Pikiran diubahkan, kecakapan dibangunkan untuk menjalankan tugas dan pelayanan sebagaimana yang Tuhan inginkan. Manusia dikaruniakan perangai hidup yang baru dengan pembawaan yang telah disucikan. Angan-angan hati dibangunkan. Kita dianugerahi perangai yang menyanggupkan kita bekerja bagi Allah. Kebenaran-kebenaran dari firman Allah memenuhi keperluan yang besar dari manusia. Jika hal itu diterima dan dimasukkan ke dalam hati, maka ragi kebenaran itu akan mengatur segala kehendak hati, membersihkan pikiran dan menghaluskan pembawaan, meningkatkan kecakapan pikiran serta tenaga bagi jiwa, memperbesar kemampuan untuk peka dalam mengasihi. Pelajaran penting yang dapat kita ambil dari perumpamaan ini adalah: yang pertama, dengan kuasa kasih Tuhan hendak masuk ke dalam hati kita. Kasih Allah ini mengalahkan setiap motif yang lain yang bisa mengganggu kehidupan manusia. Yang kedua, firman Allah perlu untuk mendapat tempat di dalam hati. Hal itu dapat mempengaruhi cara kehidupan kita. Ragi kebenaran tidak akan menghasilkan buah persaingan negatif. Tidak ada ambisi duniawi atau keinginan menjadi yang terutama. Sesungguhnya kasih yang dilahirkan oleh surga adalah tidak mementingkan diri dan tidak berubah. Hal itu tidak bergantung kepada pujian manusia. Orang yang menerima kasih Allah akan hidup untuk juga mengasihi Allah, juga mengasihi mereka kepada siapa Kristus telah mati. Yang ketiga, ingatlah bahwa kita ini adalah milik Yesus karena telah dibelinya dan harganya telah lunas dibayar oleh dirinya sendiri. Ragi kebenaran mengerjakan perubahan dalam segenap diri manusia itu, dan hal itu bekerja dari dalam melalui kuasa Roh Kudus yang diterima dalam hati dan batin manusia karena iman. Pada saat perubahan-perubahan hidup itu berhasil, maka malaikat-malaikat sorga akan mengumandangkan lagu pujian. Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus-Nya akan juga bersuka cita atas jiwa-jiwa manusia yang telah dibentuk serupa dengan ilahi. Kiranya Tuhan menolong kita.
melalui pelajaran rohani ini boleh bermanfaat dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh mempelajari pelajaran rohani ini. Kiranya ini dapat berguna dalam kehidupan kami, dan kami dapat aplikasikan di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Shalom, terima kasih. Sampai jumpa lagi pada pembahasan berikutnya.